mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, dan ini kita ambil referensinya dari buku-buku bestseller dunia, termasuk dari buku dalam negeri dan luar negeri. Salah satunya adalah buku Business School. Terus kemudian ada juga buku-bukunya The Cash Flow Quadrant ya Robert Kiyosaki. Ada juga buku-buku yang lainnya, buku-buku motivasi yang ini bisa membantu teman-teman untuk bertumbuh. Baik, ini kalau dalam materi kami namanya business training. Nah, business training 1. Business training 1 ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang mau memulai usaha. Ya, ini memang pelatihan berbayar yang dipakai untuk para calon-calon wirausaha, pengusaha, entrepreneur yang pengen memulai usaha, dan tentunya ada embel-embelnya, membangun perusahaan dengan konsep sukses berkah gitu. Maka jangan lupa kalau ditanya apa kabar hari ini, jawabannya sukses berkah gitu. Sukses dengan kerja nyata, berkah dengan ridha Allah. Artinya kita tetap harus melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Nah, ini kita akan membahas yang namanya pentingnya support system. Apa itu support system? Orang hidup butuh nggak sih support system? Saya cari-cari di internet, Anda bisa searching di internet, butuh nggak yang namanya support system? Apa itu support system? Support system ini adalah suatu organisasi ini yang mendorong Anda untuk bertumbuh. Kalau sekarang mungkin bisa disebut konsultan bisnis, atau bisa juga disebut konsultan keuangan, bisa disebut juga konsultan usaha. Nah, makanya saya mencontoh para mentor-mentor saya yang mereka sudah sukses. Beliau minimal CEO di beberapa perusahaan. Nah, ada contohnya Pak Jamil Zaini, itu CEO 9 perusahaan, luar biasa. Nah, ini tentunya mereka orang-orang yang sudah sukses, dan suksesnya tidak cuma sukses untuk diri sendiri, tapi sukses dan mulia, sukses dan berkah. Kenapa? Karena bermanfaat buat orang banyak. Asal tahu saja, tadi malam saya membaca dan sekaligus mereview ulang dari channel beliau tentang waktu beliau ngisi di Toyohashi di Jepang, yaitu di Tokyo, ngisi acara-acara dengan membawakan materi-materi yang menurut saya sangat luar biasa. Itu banyak orang di Jepang, itu ada beberapa orang yang orang-orang sukses yang mereka sampai banyak uang, tapi justru malah melakukan yang namanya harakiri. Apa itu harakiri? Bunuh diri. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena kesuksesannya tidak membuat bahagia. Tapi di dalam negeri, di plus 62 ini di Indonesia justru orang itu mati-matian mencari yang namanya kekayaan, mencari materi, mencari uang. Dia pikir bisa membuat bahagia. Tapi di luar sana orang yang kaya itu belum tentu bahagia. Dan ini kita akan belajar dengan materi-materi semacam ini. Kayaknya sepele sih, kayaknya nggak penting, apalagi kalau di channel lain kayaknya nggak begitu banyak yang subscribe dan like di channel kita. Tetapi ya mudah-mudahan dari 270 juta penduduk Indonesia, atau minimal adalah 1% aja yang mengikuti kita, yang follow kita, itu ya alhamdulillah mungkin bisa mencerahkan. Dan itu misi saya, cita-cita saya itu, saya nggak banyak-banyak menginspirasi. Kalau Pak Jamil 10.000 kader, kalau saya 10.000 orang. Ya, saya menginspirasi menginspirasi 1.000 orang saja. Saya cukup 1.000 orang, karena saya terinspirasi dengan sahabat Rasul yang namanya Koko Amru At-Tamimi. Ya, 1 orang berbanding dengan 1.000. Tentunya dengan kondisi, kemampuan, skill seperti apa, tentunya harus ilmunya yang memadai. Dan salah satunya yang akan kita bahas tentang ini adalah tentang usaha. Kita praktekkan dalam dunia usaha ini. Nah, standarisasi yang pertama adalah standarisasi ketika kita mau membangun sebuah perusahaan, kita harus tahu kita di kuadran kanan apa kuadran kiri. Apa itu? Kuadran kanan, kuadran kiri. Tentunya kalau menurut bukunya Robert Kiyosaki, dalam bukunya The Cash Flow Quadrant, itu ada 4 kuadran, dan 4 kuadran ini dibagi dengan 2 kuadran besar. Yang pertama, kuadran kiri adalah kuadran kerja mencari uang. Yang di kuadran kanan ini adalah kerjanya uang bekerja buat kita. Saya pikir kalau disuruh milih, pemirsa di Turun Ngopi pasti milih yang kuadran kanan. Tuh pinter kameramen juga, pasti milihnya kayak gitu ya. Bahkan
Itu orang yang baru sembuh dari penyakit gila juga dia milihnya pasti kuadran kanan. Oh, kalau urusan duit matanya langsung hijau semuanya. Kan gitu. Tapi mau nggak dia melakukan prosesnya? Ya seperti di awal-awal saya menyampaikan, mau nggak dia berjuangnya seperti filosofi kopi kan gitu. Sakit-sakitnya mau nggak gitu. Karena apa? Nggak ada ruginya. Dan kita juga mengimani yang namanya hukum kekekalan energi. Pelajaran SMP kelas 2 kalau masih ingat ya, fisika. Apa itu? Bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, tapi energi cuma berubah bentuk. Artinya, energi yang kita lakukan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Ya, Rabbana ma khalaqta hadzal batila. Artinya Allah menciptakan sesuatu termasuk apa yang kita lakukan ini ya terjadi, artinya tidak akan sia-sia. Suatu saat pasti akan ada yang membutuhkan. Suatu saat pasti kita sendiri membutuhkan. Suatu saat orang lain juga membutuhkan. Makanya bagi orang yang meniatkan ini untuk sedekah ilmu, nggak ada salahnya. Dan jelas itu adalah sedekah jariyah. Ilmu ini luar biasa. Ini walaupun kitanya sudah nggak ada, sudah mati, tetap mengalir pahalanya. Ini yang investasi yang paling luar biasa. Nah, ini apa saja? Nah, materinya antara lain seperti ini. Ini mumpung nggak berbayar ya. Pembekalan yang namanya tentang yang pertama bagaimana cara membangun sistem perusahaan. 2, yaitu pengetahuan dan pembekalan tentang bagaimana menentukan produk perusahaan. 3, ya pengetahuan dan pembekalan tentang dasar-dasar perusahaan dan pengetahuan tentang dasar 5P. Apa itu 5P? Rupa-rupa saja ini 5P itu. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Biasanya durasi kita adalah 3,5 jam. Saya lihat di rundown di perusahaan trainer ataupun di perusahaan-perusahaan consulting development dalam sebuah perusahaan itu mereka itu melakukan training semacam ini kurang lebih selama 3,5 jam. Nah, tentunya berbayar ya. Ini oleh sebuah perusahaan biasanya, dan ini sudah dilakukan oleh mentor-mentor kita. Nah, dan ini di organisasi sama yang namanya bagian HRD biasanya. Nah, seperti itu. Nah, apa itu yang perlu pertama dilakukan? Yang pertama adalah membangun visi. Maka kalau perusahaan nggak punya visi, ya perusahaan mau dibawa kemana? Ini kayak judul lagu, mau dibawa kemana kan gitu. Jadi nggak jelas mau dibawa kemana, harus punya visi dulu. Terus kemudian kita harus mencanangkan yang namanya target. Ada teman-teman di sini yang senang kerjanya dengan target. Nah, ada yang malah senang orang di akhir zaman ini malah mereka nggak mau ditarget, pengennya bebas gitu. Tapi harusnya orang yang produktif itu mereka bekerja dengan target. Ya, terus kemudian memiliki yang namanya impian yang bisa diwujudkan dalam 4 dimensi. Dimensi apa? Tentunya impian ini harus mulai ya dituliskan, ya divisualisasikan, kemudian dipraktekkan dan ditularkan. Ya, ini harus punya semacam ini. Nah, ada sebuah buku lagi referensi. Ini mungkin teman-teman ataupun ada videonya juga. Ini luar biasa. Ini booming bestseller internasional, buku yang namanya The Secret, ya karangan Rhonda Byrne. Ya, saya juga nggak bisa bahasa ininya, Rhonda Byrne gitu. Pokoknya ini pengarang buku bestseller internasional yang menceritakan bagaimana alam dan semesta ini akan membantu kita sukses. Dengan apa? Dengan 3 cara. Yang pertama 3M. Nah, kayak Hakim nih. 3M. Yang pertama adalah meminta. Kalau Anda menginginkan satu, Anda pertama harus meminta. Kalau dalam bahasa agama berdoa. Ya. Terus yang kedua meyakini. Kalau Anda menginginkan sesuatu, Anda harus meyakini. Kalau dalam bahasa agamanya namanya mengimani. Ya. Dan yang ketiga itu menerima. Ya, ini justru dipraktekkan oleh non-muslim ya. Kalau dalam bahasa agama, menerima ini adalah dengan cara bersyukur. Nah, ini paling keren ini. Nggak ada yang muat. Ini harusnya ini yang paling viral itu. Materi-materi kayak gini ini harusnya anak muda itu sekarang. Nah, ini buku ini mencontohkan bahwa ketika kita meminta itu alam ini, energi alam ini bisa digambarkan akan membantu kita untuk mewujudkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, tentunya kita harus tahap kedua meyakini. Kita harus yakin benar bahwa itu akan sampai ke kita. Namanya mengimani gitu kudu, bagaimana namanya iman itu kudu hati, lisan, perbuatan digawean kabeh. Nah, gitu harus dikerjakan gitu. Dan yang ketiga, kita harus merasa sudah menerima walaupun belum sampai, tapi rasakan ini sudah menerima. Ya, sudah menerima. Nah, orang berpikir dulu ya, contoh cita-citanya punya mobil. Anda berpikir Anda bisa nyetir dulu apa Anda berpikir langsung mobilnya datang ke rumah dulu?
Kan tentunya Anda boleh berpikir, saya senang mobilnya, warnanya, apanya, terus kemudian senang setirnya, senang baunya, bau di dalam kendaraan seperti itu. Akhirnya afirmasi, ya, otak kanan kita mulai dirangsang dan akhirnya alam akan mewujudkan. Alam dalam hal ini adalah Allah akan mewujudkan dalam dimensi kita, namanya tawakal. Nah, ilmu tawakal ini setelah faidza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Setelah kita punya niat, punya azam yang kuat, ya, maka wa tawakkal Allah, serahkan pada Allah, dan Allah akan dengan ilmunya, dengan ilmiahnya akan mewujudkan dengan seperti tadi, bahwa energi alam dunia itu the law of attraction, akan tarik menarik. Makanya orang positif akan menarik orang positif, betul Pak? Orang negatif akan menarik orang negatif, gitu. Nah, bahasanya kalau di kampung itu, kalau orang yang biasa bergaul dengan orang yang soleh, ketularan soleh. Orang yang biasa bergaul dengan tukang minyak wangi akan ketularan wanginya, gitu. Tapi orang yang bergaul dengan sesuatu yang negatif, mau nggak mau, cepat atau lambat Anda akan ikut-ikutan jadi negatif.